Indonesia. Sejak dahulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah dan suka bergaul dengan bangsa lain. Oleh karena itu, banyak bangsa lain yang datang ke wilayah Nusantara untuk menjalin hubungan dagang. Ramainya perdagangan di Nusantara yang melibatkan pedagang dari berbagai negara, yang disebabkan melimpahnya hasil bumi dan letak Indonesia pada jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Di sini ada saluran perdagangan. Saluran perdagangan digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan. Yang kedua, ada saluran pernikahan. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap semakin baik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat, tetapi keluarganya tidak dibawa serta. Para pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat memiliki harus masuk Islam. Pendidikan adalah pendidikan Islam yang paling tua adalah pesantren. Murid-muridnya atau santri tinggal di dalam pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu. Menurut tingkatannya, kelasnya, pengajarannya adalah para guru agama, kiai, dan ulama. Organisasi Islam di Indonesia. Perjuangan Pergerakan Nasional Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi tidak terlepas dari peran organisasi pergerakan Islam. Organisasi pergerakan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi pembentuk karakter nasionalis di kalangan umat Islam Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Pendirian Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam di Jawa. Ahmad Dahlan menganggap bahwa umat Islam Jawa pada masa tersebut melenceng dari ajaran agama Islam dan melakukan ibadah-ibadah yang bersifat mistik. Kedua ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kedua tokoh ini dibantu oleh beberapa ulama lain sepakat menyatukan komunitas-komunitas di lingkungan pesantren untuk menjadi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya ada lembaga Islam dan tantangannya. Lembaga Islam dibagi menjadi 3, yaitu lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan formal, dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Tawbi
pribadinya atau kehidupan masyarakatnya dan alam sekitarnya. Jadi, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada lembaga pendidikan nonformal. Lembaga pendidikan nonformal, pendidikan yang ada di masyarakat berupa pengajian-pengajian, majelis taklim, dan lain sebagainya. Pengajian-pengajian ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang menyempatkan diri untuk belajar bersama-sama di masjid. Adalah lembaga pendidikan yang penting sesudah keluarga, karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam membentuk mendidik anak. Lalu ada tokoh-tokoh sejarah Islam di Jawa. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Mahmud Ibrahim. Yang keempat ada Sunan Giri atau Raden Paku. Dan yang kelima ada Sunan Derajat atau Syarifuddin. Islam di Indonesia itu ada tokoh-tokoh sejarah Islam di Sumatera. Yang pertama itu ada Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua itu ada Sultan Ahmad, dan yang ketiga ada Sultan Hailuddin Riyasyah, dan yang terakhir ada Sultan Iskandar Muda. Kemudian materi memupulkan